Mohon maaf nih ya, saya terlambat ada 2 demo gitu kan. Ya kan, saya laporan dulu ya Pak. Sambil dimakan. Baik. Pak Wakil Gubernur DKI, Pak Basuki Cahayapurnama, yang saya hormati, pengurus Cipta Foundation, Ibu Ana Mulya sebagai Direktur Eksekutif, Pak Hasan dan Pak Doni sebagai pengurus, juga teman-teman dari Cipta yang lain, Gracia, Ibu Gracia, Grace, dan Lia. Oke. Dan adik-adik tentu saja penerima beasiswa dari Cipta Foundation yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Wagub yang baik, saya coba melaporkan teman-teman ini, adik-adik sekalian ini sudah tadi sebelum Pak Wagub datang saling bercerita, sudah bermimpi ingin ketemu katanya. Tidak ada satupun yang pernah berjabat tangan dan bertemu muka langsung kepada Pak Wagub. Jadi hari ini the dream come true, ya. Apa yang sudah diimpikan terwujud. Ya. Perlu adik-adik ketahui, ada suatu saat Pak Wagub ini pernah menjadi pengurus juga, bukan pengurus, advisor daripada Cipta Foundation pada waktu itu. Ya. Karena kita minta beberapa artis beliau yang dia katakan beberapa proyek kita memang benar apa adanya. Ya. Saya ingat sekali waktu itu ada proyek mau bagi-bagi sapi, dibilang percuma Pak Wagub, ternyata benar percuma sapinya sampai hari ini. Banyak yang terima sapi kita bukannya untuk meningkatkan ekonomi, dijual atau dipakai untuk kawin lagi. Ya. Lalu ada proyek yang di Lampung, Pak Wagub juga waktu itu meninjau langsung, dan waktu itu disampaikan kepada saya tidak akan lama, dan ternyata belum sampai hari ini di Lampung. Sini saya bantuin. Tidak jalan Pak. Saya bantuin foto. Renewable, ya, renewable energy. Tapi anyway itu usaha-usaha yang sudah kami lakukan. Biar lebih jelas. Dan tentu saja perlu saya refresh lagi pada Pak Basuki atau Pak Ahok bahwa di Cipta Foundation fokusnya adalah sebenarnya pendidikan. Dan yang kedua lingkungan. Makanya tadi ada beberapa proyek lingkungan yang memang kita akui itu tidak berhasil. Nah, untuk yang proyek pertama yang jadi fokus yang pendidikan, hari ini adalah beberapa kawan atau rekan-rekan yang hadir bersama kita di depan ini adalah penerima beasiswa dari Cipta Foundation. Bahwa penerima beasiswa total yang sudah diberikan ya, sejak dari tahun 2007 yang lalu, Cipta telah memberikan sekitar 2.323 orang beasiswa ya, benar ya Bu? Ada di dalam negeri dan luar negeri. Jadi khusus yang dalam negeri itu ada 2.290 orang, ya. Dimulai angkatan 2007 dan 2008 itu sebagian sudah lulus ya. Dan ini adik-adik yang masih belum lulus dan akan segera lulus. Jumlahnya tadi 2.290. Kemudian ada di luar negeri ada 7 orang ya, luar negeri. 7 orang itu yang S2 ada 4 orang, S1-nya 2 orang, ada 1 S3 itu di Harvard School, itu khusus belajar mengenai perbedaan agama. Ini sudah sangat jarang di Indonesia ini seorang doktor yang mempunyai latar belakang dengan background perbedaan agama. Ya. Khususnya itu mempelajari perbedaan antara Injil dan Al-Quran. Nah ini mudah-mudahan akan selesai itu Dr. Sukidi, harusnya tahun ini ya, akan segera pulang dan akan menjadi salah satu intelektual Indonesia nanti kita harapkan ya. S2 ada 4 orang, yaitu ada di Harvard 2 orang, ada di Universitas Westminster UK 1 orang, dan di Universitas Berlin Jerman ada 1 orang. Ya, itu yang S2-nya, ambil doktor. Dan satu yang membanggakan, Wagub hadir di sini adalah doktor termuda yang lulus atas bantuan dari Cipta Foundation, namanya saudara Herdis Herdiansyah. Ya, nah,
kecil-kecil sudah dokter dari UI dan tercatat, mungkin nanti tinggal didaftarkan saja ke Pak Jaya Suprana untuk mendapatkan muri dokter termuda ya. Nanti Saudara Herdis bisa kasih testimoni perjuangannya gimana dan bagaimana sampai lulus, dan ini akan berangkat ke Jepang bulan depan atas dari atas beasiswa dari Lemhanas ya. Dan juga nanti Eka Cipta Foundation, karena baru tadi ngomong ke saya minta juga lagi nanti ke Jepang dan nanti dilaporkan juga di sini. Saya pikir dari laporan dari kami cukup Pak Ahok, dan kami mohon mungkin nanti pada kesempatan ini Bapak bisa sharing dengan adik-adik kita ini, memberikan inspirasi sekaligus memberikan bimbingan agar semangat belajar mereka menggebu-gebu dan sekaligus bisa menjadi orang yang berprestasi di negeri ini seperti yang dicontohkan oleh Pak Wagub ini. Terima kasih. Pak Sulis, saya kenal sejak tahun 2007 yang ketemu beliau. 2006 kenal, tapi belum ngobrol gitu. Ya juga seluruh teman-teman, terus saya ingat yang mana yang hobi naik kuda gitu kan. Kalau Pak Doni saya tahu di BSD nih, karena ada naik sekarang Pak Happy. Saya beli di sana. Ya, selamat datang di Balai Kota. Ini dulu lantainya Pak Fauji Bowo ini. Ya mungkin saya kasih sejarah dulu bayangannya. Dulu wakil gubernur di DKI itu ada 4 orang sebelum zaman Pak Sutioso dan Pak Fauji Bowo. Sehingga satu lantai ini luasnya 490 meter persegi menjadi dibagi 4. Dibagi 2, satu lantai dibagi 2. Lantai 2 dan lantai 3 adalah untuk wakil. Nah, kemudian zamannya Pak Sutioso, Pak Fauji Bowo, wakil gubernur tinggal 1. Akhirnya Pak Fauji Bowo menempati lantai ini. Tapi seluruh staf yang bagi 2 ini jadi punya semua sendiri. Ini dulu adalah ruangan kerja salah satu wakil gubernur. Dirubah di ruang rapat besar. Nanti bisa lihat ruang kerja yang dipakai Pak Fauji Bowo. Lalu di atas dibuat untuk sekda dan 1 kosong. Nah kemudian Pak Fauji Bowo jadi gubernur. Beliau rupanya tidak mau meninggalkan lantai ini. Kenapa? Karena lantai ini dari ruang kerja itu langsung lihatnya Monas. Kalau ruang gubernur itu nggak lihat apa-apa, tembok, hanya bawah tembok aja lantai 1. Jadi beliau karena gubernur tetap bawa di cuk istilahnya punya beliau, kerja tetap di lantai 2. Lalu Pak Prianto wakilnya ditaruh di lantai 3 berbagi dengan sekda. Nah waktu kami menang, kami ditawarin, Pak Gubernur apa mau pola seperti Pak Fauji Bowo, terus lantai 3 khawatir saya wakil kecilan, Pak Sekdanya pindah cepat-cepat. Jadi satu lantai juga berkosong untuk saya. Kira Pak Jokowi mau seperti ini, Pak Jokowi tidak mau. Pak Jokowi maunya yang seperti di Solo kali, bisa lebih enak, kayak keraton gitu kan, bangunan lama. Jadi beliau di sana, nah saya yang di sini. Tapi lantai 3 kosong, kita buka juga untuk terima pengaduan. Nah ini seperti ini kondisi. Dan ruangan saya juga tidak ada saya saja, banyak mahasiswa mau tahu politik, ini semua praktek ini. Ada beberapa di rombongan sudah pada pulang, sudah masih 2. Biasanya dari luar negeri pulang, pengen tahu politik seperti apa, ya ikut aja rapat, ikut putusan kita. Jadi pada waktu makan dia tanya. Jadi ruangan saya itu ramai-ramai isinya. Saya tidak punya ruangan lagi sebetulnya. Saya hanya punya meja kerja di ruangan yang besar. Nah, saya punya ruangan pribadi, kalau lagi ke toilet. Yang lain tidak ada. Nah, kalau soal dibilang kasih Pak Sulis, bilang contoh saya yang sukses. Kalau ada pepatah Tiongkok bilang begini, sebelum bunyi 4 aku di atas peti mati kita, kita tidak tahu kita itu sukses atau berhasil. Ini seperti itu. Nah, saya pun cerita. Orang terus ada salah satu cerita, mungkin adik-adik, kalau saya panggil anak-anak, kalau saya menikah muda sudah anak-anak saya nih, saya menikahnya agak telat.
terlalu milih-milih jangan-jangan. Yang terbaik. Terlalu baik dipilih gitu kan. Nah, itu masalah juga tuh. Itu mesti sesi khusus itu. Pilih-pilih ini masalah. Jadi terlalu banyak juga gak baik. Itu prinsipnya. Nggak ada juga nggak baik itu masalah juga. Kalau milih jadi masalah kita kan. Nah, mungkin pernah dengar cerita ini. Ada kapal penumpang di tengah laut, ombak besar, tiba-tiba ada nenek-nenek kecil. Lalu anak buah kapal melemparkan pelampung ke nenek ini. Dasar nenek-nenek yang mana bisa menggapai itu pelampung. Tidak ada siapapun berani loncat karena situasi ombak begitu besar. Tiba-tiba ada anak muda loncat, lalu dia menyelamatkan sang nenek. Makanya waktu ditarik ke atas, semua bertepuk tangan mengatakan ini hebat, berani, segala macam seperti itu. Begitu injak ke dek, si anak muda bilang ini siapa yang dorong saya? Nah, anak muda itulah kami, Pak Jokowi dan saya hari ini di Jakarta. Tiba-tiba kami udah kecemplung ke laut, kami juga harus menyelamatkan diri. Lihat ada nenek-nenek perlu diselamatkan, ada orang perlu diselamatkan, ya sekalian aja deh kita selamatkan. Jadi bukan karena kami berani atau karena kami jagoan. Jadi tiba-tiba udah kecemplung ke laut aja. Dan itulah yang kami lakukan saat ini. Kami hanya berpikir bagaimana untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Karena kami untuk orang politik dianggap terbilang masih usia muda di dunia politik. Ya katanya masih muda. Kalau belum 50 tuh masih muda, kira-kira gitu ya. Kalau baru 50 lewat 1-2 tahun di dunia politik itu masih muda. Karena yang 68 yang masih mau jadi presiden, itu masih jauh dong. Kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini masih jauh gitu. Ini orang politik. Ya jangan dibayangkan. Jadi kami hanya berpikir kalau kami gagal di sini, itu rusak nama kami. Karena jauh lebih berharga punya nama baik daripada punya harta karun yang banyak sebetulnya. Nama baik itulah uang. Nah, Pak Sui selalu bilang sama saya, kamu jujur, satu hari kamu masih jadi orang. Oh, Pak Sui selalu ngomong, kamu masih jadi orang satu hari. Karena kenapa teman-teman bisa lihat itu? Saya tahan aja gitu. Saya susah juga rela. Misalnya waktu saya berhenti jadi bupati, anak istri saya mesti naik bajai untuk ke pasar kemana-mana gitu. Itu saya bilang sama istri saya, kamu nyesal nggak kita jadi bupati tidak korup, tidak terima uang? Nggak ada rasanya di Indonesia mantan bupati jadi jatuh miskin karena ikut pilkada juga kalau ikut keluar duit, ditawarin duit yang banyak kita juga tidak terima. Jadi kita tuh tidak ambil untung. Benar-benar itu gagal ya habis. Dan harus kerja. Nah di situ, dia bilang sama istri saya, kamu nyesal nggak nih naik bajai? Istri saya dia bilang ini, emangnya naik bajai nggak mahal katanya? 75.000 nggak cukup loh sehari, bolak-balik antar anak gitu kan. Nah mau kredit kita nggak punya uang BP lagi, habis duitnya betul-betul dari kerja. Kita punya aset, ya pas-pasan aja. Nah itu, ini soal prinsip saja. Belum lagi pengusaha yang kita tolak-tolak izinnya kan keki kan. Ketemu saya pun di pesawat udah gak jadi bupati, bisa ngomongin ke teman-teman di depan. Tuh lihat tuh bupati stok itu, ada apa sekarang? Mau apa dia? Kok arah satu muter gaplok dari belakang? Tapi nggak bisa. Ini juga ada pepatah Tiongkok kuno yang bapak saya bilang, orang miskin jangan lawan orang kaya. Nggak mungkin menang. Kalau kita gaplok bisa masuk penjara, kita digebukin, nggak menjadi bayarin orang digebukin gitu. Tapi orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut tuh kira-kira gitu. Mereka tuh ngalahkan mereka yang kurang aja jadi pejabat kira-kira gitu kan. Ini gitu aja. Kalau jadi orang kaya kan nggak bisa lagi, saya nggak bisa jadi konglomerat. Nggak mungkin lagi kan. Mau ngerampok, saya juga nggak mungkin jadi pejabat ngerampok duit jadi konglomerat. Nggak ada rumusnya itu namanya. Kita tidak suka. Kita sudah tidak bicara ideologi ya. Boleh oke lah siapa sih bilang ideologi. Kita kan kunci di mana? Ini gotong royong. Ini sifat bangsa kita ini gotong royong. Nggak bisa berantem. Gimana mau ngajak orang kerja sama gotong royong dengan kampung-kampung yang berbeda? Tapi kalau bangsa Indonesia diciptakan seperti ini, akar kita ya seperti ini. Kalau bangsa di luar negeri itu mudah.
yang pinter-pinter lakukan sendiri-sendiri. Nah, negara juga oke, karena sistem sudah ada. Kalau kita terbalik, kita mesti sama-sama bekerja. Artinya begini, kita sama-sama mengutamakan kepentingan orang, kesejahteraan orang. Ketika semua lakukan itu semua, maka naiklah bangsa ini. Di Indonesia banyak nggak orang pintar? Gak usah jauh-jauh, saya suka bercanda kalau soal dokter. Jangan sekali-sekali kita itu komplikasi kalau sakit. Itu dokter bisa kasih itu obat itu karena kita stres dan semua mengatakan nggak apa-apa, ini pakai ini nggak apa-apa, pakai ini nggak apa-apa, pakai ini nggak apa-apa. Makanya banyak orang di Jakarta yang punya rumah sakit pun meninggalnya di Singapura. Nah, kalau kita nyanyi lagu Indonesia Pusakaku itu ya, kalau yang edisi keduanya, sudah kan kita sampai tutup mata pun kita di tempat kita tutup mata kan. Mau keluar negeri, mau break-breaknya di Jakarta biarin, masih hidup tuh. Umurnya panjang lagi. Ya ini kalau kita mau bicara nasionalisme, kita bisa terima jadi nasionalis sempit atau apa. Tapi intinya kita nggak bisa pintar sendiri, berpikir untuk kita sendiri. Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Saya sebenarnya orang politik, maka saya itu tidak cocok di politik. Orang politik itu mikir dulu baru ngomong kira-kira gitu. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Jadi lakukan peraturan. Karena kamu mau potong saya pun tetap saya nggak bisa. Ya memang begitu aturannya saya bilang. Nah itu cara politik nggak baik gitu. Sama tuh buruh, selesai sama buruh ya cukup baik lah hubungannya. Baru 2 minggu di sini disuruh demo, suruh ke depan. Saya juga tidak mau ke depan, saya mau undang mereka masuk. Kalau ayo dong, masa takut katanya. Pak, kalau Bapak lewatin prosedur ini, lewatin brimob, lewatin pagar, kami tidak bisa ikut. Gimana? Masa saya lari balik? Tonton itu warganya. Kalau dibantai gitu kan, ya udah saya maju aja. Maju aja. Udah jalan, orang bisa lihat kok. Saya suruh naik ke atas. Tunjukkan. Pak, ini menteri sudah setuju 2,7 juta. Bapak mau berapa? Kau orang politik. Nanti kita diskusikan, kita pelajari. Begitu kan? Kami juga kaget. Oh nggak pernah ada pejabat seperti itu ya. Dia juga kaget, dia kaget, saya juga kaget kan. Ya sudah, kalau itu sama-sama kita turun ke bawah deh. Kita diskusi gitu loh. Nah, udah kita diskusi. Nah, saya hanya kasih contoh, ketika kita pikirkan orang lain, tanpa pikirkan kita sendiri, hasilnya oke kok, kecuali kita bunuh diri gitu. Nah, soal rezeki gimana? Kita beli mobil, beli apa semua, cash. Tapi situasi itu nanti tertutup berantem sama pejabat macam-macam. Saya masuk ke politik, kita bantu orang miskin. Saudara saya beli rumah, beli tanah di Pantai Mutiara, dulu paling elit ini. Beli Pantai Kapuk mah murah dulu, murah banget Pantai Kapuk dulu. Siapa yang mau Pantai Kapuk dulu? Paling elit ya Pantai Mutiara. Nah saya beli apa? Saya beli atau tidak? Saya pikir untuk apa? Mungkin di Belitung butuh tempat wisata, butuh hotel apa, mendingan saya bangun di sana. Saya mulai beli tanah di sana. Nah, laku juga tanah di sana. 1 hektar 3 juta. Ya udah, nolong orang kita belilah, kita buka kebun. Tiap bulan 3 juta tuh keluar duit itu. Di gunung saya itu, ada saya di gunung. Wah, semua orang bilang saya goblok. Terus tanah naik semua. Ya kita gigit jari, kita main politik, ngabisin duit. Saudara saya udah beli mobil ini, rumah ini, wah saya cuma bengong aja. Pas jadi bupati, tidak korupsi, tidak minta uang lagi. Selesai bupati, tetap tinggal di rumah yang lama, duit habis, anak istri naik bajai lagi. Wah semua orang bilang kita goblok. Kalau kita ikut pilgub, dicurangin lagi, nyogok atau tidak? Nah, nyogok kita juga gak berani nyogok, karena kita tahu prinsipnya. Ada prinsip Nabi Sulaiman yang sangat bagus. Saya pernah baca, semua negara runtuh karena pejabatnya suka suap. Makanya saya pegang prinsipnya. Tidak mungkin saya mau nyuap untuk jadi gubernur saya di bawah. Saya tolak, walaupun dicurangin selisih 14.000. Ya sudah, gak apa-apa. Sampai jam 7 malam masih menang 7.000. Tiba-tiba mati lampu jam 11 malam dia tambah 21.000. Ya kita kalah 14.800. Ada bos mau bayarin. Bisa menang waktu itu. Walaupun ada pertentangan dengan bos yang lain, jadi bos ini nekat. Aku bayarin, yang lain gak mau ikut, gue bayarin.
Mbak Yani dukung, Gus Dur pun dukung. Gus Dur yang dukung saya. Gus Dur pengen melihat ada gubernur turunan Cina pertama nih, yang bisa kasih pensiun. Gus Dur dukung, habis Gus Dur kampanye buat saya. Sampai dicap kiai palsu segala macam. Dia nggak peduli, biarin aja. Nggak ngerti katanya kampanye Gus Dur. Bawa saya kampanye. Saya pakai partai-partai Islam kecil-kecil dukung saya, PBNU, PKB kecil, dikumpulin dari Gus Dur. 12 partai. Yang dicurangin, Gus Dur bilang kirim Banser 2000, dukung kamu di sana. Saya Gus nanti bunuh-bunuhan. Gus Dur bilang, kenapa takut? Saya bukan soal takut Gus. Ini masa gara-gara saya menjadi gubernur orang mati. Terus Gus Dur pikir benar. Tapi ini kamu pertama kali bisa jadi gubernur. Saya bilang udah Gus, turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Ini 33. Gus Dur marah. Siapa bilang? Jadi presiden aja bisa kamu. Nah itu Gus Dur, kasih semangat. Bahwa saya merasa jadi gubernurnya nggak bisa. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita nggak bisa ketemu orang yang kasih kita tuh hati macan kira-kira gitu. Waktu kita udah turun, bisa ketemu orang yang kasih semangat. Aku masih ingat waktu itu Muhaimin datang kan cuci darah Gus Dur di RSCM. Mau ketemu nggak mau? Nah, mungkin dalam hati saya ketawa, Muhaimin kurang cerdik deh saya pikir. Saya bawa teman saya yang bisa refleksi kaki teman. Jadi dia pijitin kaki Gus Dur. Udah tidur, udah baru dia ngomong. Ya udah Gus Dur yang lain nggak boleh masuk. Si Ahok dulu di dalam. Nah, saya sempat lah, dia seminggu 2 kali cuci darah gitu. Ngomong. Nah, akhirnya saya putuskan tidak untuk menyuap, untuk makan. Padahal bukti jelas. Nah, ini contoh aja. Lalu saya minta kantung, harus kerja. Minta kerja juga orang tulis. Dari teman kerja, saya harus kerja. Saya harus hidupin keluarga saya. Perusahaan saya harus dihidupin. Saya nggak bisa bayar. Hasilnya itu nggak bisa cukup saya hidup. Karena anak saya sekolah cukup mahal juga. Saya masih pas-pasan, anak saya mesti tarik keluar dari sekolah internasional. Harus homeschooling. Gak cukup duit, betul-betul gak cukup duit. Pas-pasan tuh bayar pegawai, karena pabrik tutup. Nah kita jalanin aja udah. Nah saya pikir udah selesai lah karir saya. Katanya ada kerjaan ditawarkan lebih mahal sedikit daripada yang kerjaan saya di Jawa. Bantu Bang Yos. Boleh juga, udah kerja aja lah, bantu. Nah setahun saya jadi belajar tentang DKI. Saya tidak pernah berpikir tentang DKI. Lalu saya tawarkan masuk ke DPR RI, ke UI, tawarin. Kata waktu itu Pak Gumilar kan? Ya, Menteri. Nah, beliau tanya, masih muda, apa idenya? Saya mau masuk DPR RI. Partai mana? Bingung juga sih. Partai Golkar kayak lebih cocok TBK. Siapa? Terus kenapa Pak Sulis? Pak Sulis pikir bisa bantu saya. Ternyata dikerjain juga gak dibantu, dihilangin. Jadi saya nekat masukin aja. Tetap KPU mundur seminggu. Mundur seminggu terus dibahas. Dikasih saya, tapi buat pemancing suara nomor 4. Ada 4. Makanya saya masukkan ke DPR RI. Di situ gaji lumayan, 60 juta lebih sebulan. Kalah sama gaji Pak San. Jadi dibandingkan kerja sama yang lain, ini lebih lumayan. Ya sudah, kita kerja di situ. Nah kemudian saya niat pulang ke Babel jadi gubernur. Karena hasil survei tidak bisa mengalahkan saya untuk kali ini. Banyak partai yang menawarkan pada saya. Kecuali partai Golkar saya tidak mau kasih saya. Saya juga partai PIB, waktu DPR RI, partai Golkar. Dia mau kasih gubernur yang lama. Karena kalau hasil survei, kalau tanpa saya gubernur lama masih jadi. Dia tawarkan saya jadi wakil dulu, nanti berikutnya baru jadi gubernur. Yang juga Ridwan dari Munte, dia juga caleg DPR RI dari PAN, saya 2015. Dia bilang gini sama saya, saudaraku, kalau kita mau mengubah Indonesia, saya kan terus mengubah Indonesia. Kita Jakarta saja katanya. Jangan pulang ke Babel. Nggak ada yang lihat yang kamu buat. Gimana caranya? Gitu. Ada caranya katanya. Rupanya dia pengen jodohkan saya dengan Pak Priyanto. Ada niatnya begitu jadi wakilnya. Kalau Pak Priyanto tidak niat, dia juga drop. Tapi saya mulai berpikir, benar juga ya. Ngapain saya cuma jadi gubernur sampai tua? Tidak membuat sejarah, tidak menolong orang banyak. Nah di situ putusan yang susah tahun 2010 awal. Dan saya bilang sama istri saya, rumah kita kekecilan. Kita mesti beli rumah lebih besar. Karena kalau jadi gubernur repot yang datang ke rumah. Wah ini kan gitu. Ini orang bener ya.
Ini kan gendeng ini, cara berpikir kan gendeng kan. Tapi saya siapkan dong, jadi gimana? Gimana? Rumah sebelah kosong betul, kita coba beli. Saya begitu tanya, kita kan buat orang properti, dia nggak mau jual dulu. Terus akhirnya apa? KTP tidak terkumpul. Tidak mungkin jadi gubernur DKI. Sebenarnya di Babel masih bisa jalan. Untung ada anak Paramadina, si Imadia tuh ikut saya dari DPR. Ada berapa anak Paramadina ikut saya? Ada 4-5 orang pernah ikut saya. Sampai sekarang masih ikut. Dia bilang, Pak, kalau Bapak pulang ke Babel, karena KTP tidak cukup, saya pakai helm dari kuliah. Kenapa pakai helm? Karena kita selalu bilang sama anak-anak, sama teman-teman, kita bukan karena jabatan, tapi karena perjuangan. Yang penting niat untuk berjuang. Kalau gagal tidak usah. Ya sudah, tidak pulang ke Babel. Pak Marzuki Ali ke DPR RI masih bilang sama saya, pakai main politik, pakai otak kok. Mana bisa Jakarta, aku pulang ke Babel aja jadi gubernur, saya kasih partai, kamu maju. Tapi saya pikir kalau saya tidak nyalon pun orang dengar konsep saya tentang provinsi dan negara dan kepala daerah seperti apa. Yang saya putuskan di Jakarta. Nah udah cari rumah, ketemulah tanah pasaran 5,5 juta waktu itu. Ini tanah 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena tusuk sate dan dalamnya kecil, depannya gede. Orang sini maunya depan kecil, dalam gede, tak mantau. Saya rasa saya nggak mau yang kayak gitu. Kenapa? Kalau saya jadi gubernur, parkir mobil saya nggak cukup. Ya dong. Kalau depan kecil 2 mobil habis dong, mobil saya habis. Saya mau depannya besar, supaya parkirnya besar, dalam kecil nggak apa-apa. Nggak ada yang mau Pak, kita tetap atas betul. Ya itu yang saya mau. Nah, semua orang bilang itu kurang baik. Saya bilang kurang baik bagaimana? Ini kan teori tangkap ikan. Kalau mau tangkap ikan, mesti depannya besar, dalamnya kecil dong. Ada masuk, nggak ada keluar. Ini baru rumah pejabat. Duitnya masuk, nggak bisa keluar. Itu punya dia bilang ini. Nah, akhirnya saya beli. Padahal nggak jelas DKI. Babel masih buka. Nah, saya berusaha kenapa? Yang penting niat. Nah, sekarang apa yang terjadi? Tanah 4 juta itu sekarang udah 20 juta lebih. Kita nggak pernah berpikir 2010 itu setelah itu rumah naik gila-gila. Coba kalau saya niat mau jadi gubernur, pulang ke Babel, nggak ada cerita saya punya aset beli tanah ini. Nah, ini yang saya cerita maksud tadi. Ketika kita mengusahakan kesejahteraan kepentingan orang, akhirnya itu juga kepentingan kesejahteraan kita. Ini teruji loh teori ini gitu. Coba kalau saya bandingkan diri saya cuma mau jadi gubernur, nggak ada. Saya juga nggak tahu. Istri saya nggak tanya, kalau nggak jadi gimana? Kerja. Ya kerja, jual di rumah dengan tanah ini. Gitu. Berapa mesti punya rumah begitu besar? Nah ini istri saya kebetulan arsitek. Kamu kerja pelan-pelan yang sederhana aja, yang penting tidak bocor gitu, yang penting fungsi. Saya butuh ada kamar ajudan, kamar supir. Tadi udah bilang kurang gede itu kamar itu. Ternyata pengawal cukup banyak juga. Kita ada ruang pertemuannya. Maksudnya sebelum pindah ke rumah saya, mesti saya. Kita bikin seperti itu. Di atas juga tusuk sate. Saya bisa ada tempat biar ke kanal, ke laut. Kan persis dari laut itu 60 meter. Jadi ini menarik tanah yang seperti itu. Nah, coba kalau saya tidak ada niat. Nah itu yang saya maksud. Ketika kita, lo dibandingkan saudara saya gimana ini? Tanah-tanah saya ternyata naik semua sekarang. Saya nggak pernah berpikir. Dan yang 3 juta sehektar sekarang bisa 300.000 semeter. Nah kalau laporan kekayaan saya masih 18 miliar tidak heran. Karena tanah di Belitung itu laporan ke KPK itu pakai NJOP, bukan harga pasar. NJOP saja. Nah kamu sekolah lebih tinggi, kamu mesti mikir gimana caranya nolong mereka naik. Karena bangsa dengan bangsa satu hari bukan perang lagi sebetulnya. Berbicara penguasaan ekonomi. Kita nggak bisa berpikir hanya kita yang keluarga kita pintar. Kita menghadapi globalisasi ini tidak bisa. Kita mesti punya yang banyak. Artinya apa? Amerika punya Mike Tyson misalnya waktu itu yang top ya. Kita punya Ernest Pikal. Ernest Pikal satu lawan Mike Tyson pasti kalah. Tapi kalau rata-rata kita ada Ernest Pikal, Mike Tyson cuma datang satu orang kalah nih. Karena negara kita kan, jadi nggak mungkin semua orang negara itu datang gitu. Nah konsep itu harus kita punya. Mari kita mulai dorong. Kenapa orang masih punya kartu Jakarta Sehat, pintar? Kenapa kita terima kasih sama Eka Cipta dan adanya yayasan seperti ini?
Kami juga ada Yayasan Pendidikan Jakarta untuk menolong beasiswa. Karena kita berpikir tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal. Bapak saya selalu katakan pada saya waktu saya Trisakti, kamu bukan yang paling pintar di kampung kita, cuma nasibmu baik anak saya. Masih banyak orang lebih pintar daripada kamu, cuma tidak bisa kuliah. Nah kita ingin mendorong semua orang harus punya kesempatan ini. Jaminan pendidikan dan kesehatan adalah utama. Kalau dia dapat ini, selebihnya dia bisa oke. Nah itu yang ingin kita bentuk. Kalau sifat seperti kita mulai tumbuh, kita oke. Kalau sifat primordialisme juga harus dihilangkan. Misalnya kemarin kita share si Yusron Wahid dengan teman-teman saya di DPR. Dia bilang dulu dengan CSIS, Cina senang, Islam susah katanya. Dia kamu seperti itu gitu loh. Karena itu tadi terlalu eksklusif, jarang bergaul kan, dia dari pesantren. Jadi dia ngomong, setelah dia ketemu, nah mana ada lagi Cina senang, inlander susah, lebih besar lagi daripada Islamnya. Tapi ada lagi si Philip orang Padang lain lagi dia bilang, kalau di Sumbar lain lagi CSIS itu. Di mana Pak? Center for Strategy and Islamic Studies katanya. Dia ngomong gitu loh, si Philip dia cerita. Artinya apa? Ini tergantung pergaulan. Kita hidup di bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Apakah satu agama lebih benar dari agama yang lain? Semua agama nggak jadi benar. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang orang tua atau kakek neneknya sudah meninggal? Bapak saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, yang dari pihak bapak, adik saya yang bungsu sudah meninggal. Mereka tidak pernah kasih tahu saya surga itu benar, neraka itu benar. Nggak ada. Coba kita percaya itu yang kitab suci kan. Nah kan masalah kitab suci kita berantem lagi. Untuk Islam Syiah sama Sunni gak ketemu tuh. Yang Kristen sama Katolik gak ketemu loh, sama ngomong jujur. Betul Pak? Yang Katolik saya gak ketemu loh. Saya gak ada doa-doa Bunda Maria, Bapak, gak ada doa kayak gitu. Gak ada, itu fakta. Saya sama Kristen saja Advent gak ketemu. Dia puasa ini ke gereja mau dari Minggu gak ketemu. Nah kalau kita mau tafsir yang gak ketemu, berantem gitu. Makanya saya selalu berprinsip konsep Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang nomor 5, keadilan sosial. Jadi tugas kita semua adalah mewujudkan keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Kenapa sila kelima bukan bantuan sosial? Kalau tadi adik-adik datang ke sini, digebukin, dirampok, dilecehin, karena ada saya tidak lakukan, itu namanya bantuan sosial. Pas ketemu, sama kayak beasiswa, bantuan sosial yang mereka cipta, pas ketemu, yang nggak ketemu, ya nggak sekolah, nggak kuliah. Tapi kalau keadilan sosial, ada atau tidak ada Eka Cipta Foundation, kalian semua kuliah. Itu keadilan sosial. Makanya negara ini punya cita-cita didirikan untuk keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Makanya saya nggak suka bantuan sosial. Itulah keadilan sosial. Dan semua agama mengajarkan mewujudkan keadilan sosial. Nah dalam mewujudkan keadilan sosial inilah, makanya kata Nabi Sulaiman, kita butuh hikmat, punya pengetahuan, punya keterampilan untuk mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Supaya apa? Supaya keadaan sosial ini tetap terjaga dengan bingkai undang-undang dan perundang-undangan. Kita sangat jelas bingkainya apa? Ya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, Pancasila, dan satu lagi apa? NKRI yang lagi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI sama enggak 4 doang. Sorry. 4 doang, 4 pilar. Aku ini 5 jadi 4. Nah ini dalam bingkai ini yang mau kita lakukan. Ya saya kira itu dari saya. Sekedar sharing, saya bilang kalian lebih pintar dari saya. Karena teknologi. Anak saya lebih pintar main komputer. Anak saya lebih pintar mendownload apapun. Saya itu udah bisa pakai, udah lumayan. Beda usia, beda pengalaman pasti berbeda. Anak saya ngajak saya lari 45 menit, saya nggak sanggup lagi. Dia payah, perut bapak udah berlemak. Punya dia masih ramping. Dia lari 45 menit, dia ramping loh perutnya. Dia bisa tarik badan sampai 5 kali, dia bisa tinju sampai setengah jam. Wah saya menakut bisa apa-apa kalau saya. Saya bisa olahraga setengah jam, keluar keringat tiap hari, udah bagus banget tuh. Nah, tapi ini artinya usia. Main game
nggak bisa lagi saya. Baca buku, anak saya bisa baca buku bahasa Inggris tebel-tebel gini dihabisin. Nah, tugas sekolah, dia bisa bikin tulis bahasa Inggris. Saya repotan. Soal bentuk tulisan tangan aja, di rumah saya itu saya paling jelek tulisan tangan. Ini rapi-rapi semua tulisan. Kan diajarin, saya sekolah di kampung dulu terlalu bandel, nggak mau ikutin. Jadi tulisan saya jelek sekali, ini bagus banget. Sampai saya yakin kalau soal pengetahuan, kalian lebih terbuka kesempatan. Sekarang mau tanya, kalau orang tanya, bisa tahu nggak singkatan IRTI apa? Parkir Monas IRTI, IRTI. Saya tanya sama semua orang, nggak ada yang bisa jawab. Terus ada satu bisa jawab, kamu tanya sama siapa? Saya tanya Google gitu. Coba bayangin, ini dunia ini berubah. Kalau dulu cari perpustakaan sistematis, kan nggak tanya Google, cek langsung dia kasih. Ya, saya kira itu. Mau tanya atau lima silakan. Ya. Sambil makan aja. Ya sambil makan, semua kelihatan terpesona. Sampai semua ternganga. Enggak bosan. Saya lihat antusiasmenya luar biasa. Padahal jam ngantuk nih biasanya. Saya 3:30 ada rapatan di sana. Iya, saya tahu. Jadi pendek-pendek saja nanti ya kasih komentarnya. Saya kasih kesempatan mungkin 3 dulu ya. Tapi apa yang tadi diceritakan oleh Pak Ahok itu semuanya saya saksikan sendiri ya. Saya pernah datang ke rumah Pak Ahok di Belitung ya, di Manggar. Nah, Manggar itu Ngantung ya. Saya juga pernah ngobrol dengan tetangga-tetangganya. Saya juga pernah tidur di kamarnya Pak Ahok sendiri ya. Diam-diam saya coba itu topi bupatinya ya. Masih ada itu topi bupatinya di sana. Saya ngobrol sama istrinya ya. Memang istrinya mungkin sama Pak Ahok bilang seneng-seneng, tapi saya tahu dia menderita sekali. Di waktu perjuangan Pak Ahok untuk jadi politisi itu luar biasa didukung oleh istrinya. Jadi di balik suami yang sukses ada wanita yang luar biasa kan gitu kan. Dan saya harus akui kehebatan Pak Ahok ini tidak akan ada seperti ini tanpa istrinya itu Veronica. Itu harus saya akui ya. Tapi di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Nah ini gender. Anyway, ada kesempatan sekarang sharing ya, karena setelah ini Pak Ahok ada acara lagi, pendek saja dan disampaikan langsung nama, kemudian dari mana, lalu sharingnya apa. Mungkin saya kasih kesempatan pertama dokter termuda tadi ya, Saudara Herdis Indriansyah. Yang sama sejahtera, Pak Ahok, Pak Sulis dan kawan-kawan kita ya. Pertama kami tentu sangat senang Pak bisa berjumpa dengan Bapak. Kalau selama ini kami baca di koran itu kan Bapak itu seperti harimau ya Pak ya. Ngomongnya pasti keras, bahkan mungkin tidak punya takut. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat inspiratif untuk kami. Tentu saja karena dalam konteks sekarang ini kan kami sedang berjuang Pak. Pak Ahok mungkin 5 semoga yang akan datang mungkin kami yang akan di posisi Pak Ahok atau salah satu kami. Nah tentu saja harapan kami pertama Bapak dan dan pasangan Bapak sakinah mawaddah warahmah ya Pak. Dan yang paling penting kalau Bapak tadi menyitir pepatah kuno dari Cina dari Tiongkok Cina klasik bahwa paku di peti mayat Bapak, kami juga mendoakan Bapak husnul khotimah Pak. Nah itu yang paling penting. Nah kalau saya kebetulan sebetulnya termasuk orang yang tidak pintar Pak, cuma beruntung karena saya dibantu Pak Sulis, ETF dan sebagainya. Saya sebetulnya kebetulan mendapat beasiswa itu karena memang saya tidak mampu untuk melakukan penelitian yang awalnya tidak saya setting. Jadi dulu waktu promotor saya, mungkin teman Pak Ahok, Pak Setio Musidi, tiba-tiba meminta saya untuk melakukan penelitian di Malaysia. Mati saya, karena saya tidak punya uang. Akhirnya itu kan, kalau saya tetap sepakat dengan definisi keadilan sosial, lewat tangan Tuhan yang lain, dalam hal ini Akcita, saya dibantu untuk dapat beasiswa sehingga penelitian saya berhasil dan kebetulan juga saya lulus relatif cepat dibandingkan yang lain. Nah, sekarang tentu saja saya pribadi mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada Akcita Foundation atas bantuan, perhatian, dan kerjasamanya, sehingga kami mungkin termasuk orang yang beruntung dibandingkan teman-teman yang lain Pak.
kami bisa studi, mungkin saya yakin kawan-kawan saya sekarang punya cita-cita untuk berkembang, terus maju dan sebagainya. Tapi Pak Ahok jangan sebagai informasi saja, di sini tuh para jagoan semua Pak Ahok. Hari ini kalau Pak Ahok lihat di Kompas, ada namanya Nova Fatimah. Ini Pak orangnya nulis di Kompas. Meskipun tidak tercantumkan nama ETF karena biasanya di opini Kompas itu dipotong sama redakturnya. Artinya Pak Ahok, kalau Bapak mau membangun bangsa, kawan-kawan ini insya Allah siap membantu Bapak dan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ya kalau mau membantu Pak Ahok kan gitu kan. Saya ini Pak Ahok udah jadi wagub. Kalau nanti Pak Ahok mau jadi presiden, perlu relawan lebih banyak lagi. Ya. Saya tahu susah juga membantu Pak Ahok dulu. Tanah Abang segala ya. Ada satu orang sangat militan mau bantu Pak Ahok satu persatu. Hanya karena ingin membantu Pak Ahok. Tapi ya udahlah, kita perjuangan masih panjang Pak Ahok. Saya untuk jadi presiden. Nah, sekarang udah makin dekat ini, tinggal Merdeka Utara, Merdeka Selatan kan. Nyebrang aja gitu. Oke, sekarang Hatika dari Universitas Indonesia mana? Oke, silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya deg-degan ngomong ini, lihat Pak Ahok di YouTube aja saya udah deg-degan gitu. Apalagi lihat Pak Ahok langsung deket lagi gitu kan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Eka Cipta sudah memberikan saya begitu banyak kesempatan. Yang pertama karena saya satu-satunya anak di desa saya yang pertama kali masuk UI dan saya dibantu oleh Eka Cipta. Solok, Sumatera Barat. Di desanya saya dari Dilam dan di desa itu baru saya yang kuliah di UI. Kalau bukan karena Eka Cipta, saya mungkin sudah menolak maksudnya. Karena masuk UI itu ternyata mahal. Sebenarnya pertama saya mau cerita dulu ke Bapak gitu. Dulu saya pernah orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa kamu sudah sangat beruntung bisa masuk UI, kamu jadi akademisi saja, gitu. Kamu jadi intelektual saja, jadi peneliti, jadi dosen dan sebagainya. Gitu. Tapi setelah saya lihat Bapak, saya ikutin semua video Bapak di YouTube dan sebagainya, terus saya jadi berpikir gitu, saya juga pengen jadi birokrat seperti Bapak gitu. Kenapa saya nggak kembali ke kampung saya, terus saya seperti Bapak gitu, dan saya merasa Bapak sangat menginspirasi saya gitu. Tapi saya ada satu pertanyaan yang itu sangat ingin saya tanyakan langsung ke Bapak gitu. Bagaimana Bapak bisa membuat orang lain mengerti prinsip-prinsip Bapak gitu? Orang kan mereka punya kepentingannya sendiri, mereka mungkin mereka nggak ngerti apa yang Bapak bilang gitu, nggak mengerti misalnya inti dari pembicaraan Bapak atau visi Bapak gitu. Bagaimana cara Bapak membuat orang mengerti prinsip Bapak dan membuat mereka nggak benci atau menolak Bapak gitu? Ya. Oke, nanti sekaligus ya dijawab ya ketika ya bareng, jadi berdua supaya tidak keterbatasan waktu. Pak Ahok. Ini yang ketiga, mudah-mudahan ini yang terakhir pertanyaan karena memang waktunya sudah habis. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Randi Prasetya. Saya mewakili teman-teman dari Institut Pertanian Bogor. Nah, kalau tadi Atika dari Sumatera Barat, saya juga dari daerah, saya dari Sumatera Utara. Nah, memang untuk studi ke Pulau Jawa gitu kan, di daerah saya memang tidak banyak yang bisa, karena pada saat saya bercita-cita sejak SMP pun ingin sekali gitu ya masuk ke universitas favorit di Jawa gitu, karena kan memang orang-orang semua pendidikan terpusat di Pulau Jawa gitu yang paling top gitu daripada di Sumatera. Sampai suatu ketika saya memutuskan untuk ikut daftar di IPB, orang tua saya pun masih berpikir gitu, apakah mampu gitu kan untuk membiayai pendidikan, terus pas pada saat pendaftaran juga pendaftarannya cukup mahal gitu. Nah, sampai bapak saya selalu berkata seperti ini, kamu tidak usah pikirkan hal yang tidak usah kamu pikirkan, karena ini tanggung jawab kami orang tua. Meskipun kami berhutang, nantinya Tuhan akan tahu gitu. Ada rezeki lain. Nah, pada saat semester 2, semester 1 tahun 2010 ada pembukaan beasiswa Cipta Sarjana Bangun Desa dari Eka Cipta.
itu infonya juga terlambat dari teman-teman kan, teman-teman pada ngumpulin ke kampus, saya langsung ke Tamrin gitu kan, udah nggak gitu terlalu yakin lah gitu, ikut masukin berkas. Nah akhirnya ikut seleksi dinyatakan lulus. Nah untuk Eka Cipta sendiri ini adalah beasiswa yang saya rasa sangat membantu kepada kita semua, karena di kampus sendiri untuk mendapatkan beasiswa itu nggak mudah gitu, dan beasiswa yang panjang sampai hingga 8 semester gitu. Nah, biasanya juga paling cuma 3 semester, dan kita juga selain dapat beasiswa kita tahu gitu sebenarnya siapa sih yang memberi kita beasiswa ini dan kenapa gitu. Jadi dengan adanya Eka Cipta ini pasti kita sangat terbantu gitu. Sangat terbantu sekali, dan apalagi untuk kehidupan di kita sebagai mahasiswa, dan Eka Cipta sendiri ini yayasan yang benar-benar kita tahu memang yayasan ini luar biasa untuk membantu kita sebagai pelajar gitu. Jadi kita akan menjadi dan bersama teman-teman semua ini kita dapat menjadi orang yang lebih baik, dan kita juga bercita-cita yang sama gitu. Di saat nanti kita menjadi orang-orang yang bisa untuk berbagi kepada orang lain. Untuk komitmennya. Jadi saya selalu berpikir, kalau kita mengkritisi bahwa politisi kita, pejabat kita buruk, birokrat kita buruk, itu setengah itu dosa kalian juga yang tidak mau jadi birokrat, tidak mau jadi politisi sebetulnya. Ya kan, itu kan memang hukumnya begitu kan. Begitu kesempatan, misalnya kami sekarang PNS kami buka penerimaan CPNS DKI. Jadi BKD baru tanya sama saya, Pak, mau nggak kita batasi hanya untuk orang Jakarta saja, Pak, yang diterima? Saya bilang ini tidak adil. KTP Pak Jokowi aja masih Surakarta. Ya, kita bicara secara nasional ya. Jadi kita harus berpikir secara nasional. Sama waktu saya jadi bupati dulu di Belitung Timur, mereka bilang, Pak, kalau kita bersaing dengan anak luar, Pak, pasti kita tidak lulus, Pak. Jadi tutup aja, Pak. Ya tidak boleh dong. Orang luar mau datang ke sini, yang penting 2 tahun 3 tahun kamu tidak boleh pindah gitu. Nah kita nggak bisa membatasi seperti itu. Kita di Indonesia. Jadi saya terima kasih. Saya pikir mau bantu, kapan pun mau datang ke sini, mau nongkrong di ruangan saya, kita terbuka kok mau belajar. Jadi nanti saya setiap rapat gimana ikut aja, mau kasih masukan semua ya silakan. Tapi belum tentu semua saya dengar gitu. Saya susah dengar orang sebetulnya masalahnya. Nggak, saya punya masalah gitu. Jadi saya memang nanti saya jawab yang ketika tadi. Saya punya masalah memang. Kalau jawab tadi, saya terima kasih BPF. Saya adalah orang yang bermasalah sebetulnya secara komunikasi. Saya dari kecil terbentuk gaya koboi. Sebetulnya komunikasi yang baik itu saya baca bukunya, diajarin teori, saya tahu. I am okay, you are okay. Itu prinsip. Diplomat begitu. Ya semua mesti damai-damai. Makanya diplomat diajarin rumusnya apa tuh nggak? Kalau diplomat bilang yes, itu arti itu maybe. Kalau dia bilang maybe, itu arti itu no. Kalau dia bilang no, he is not a diplomat. Paham ya? Jadi persoalan kita begitu. Beda dengan cewek. Kalau cewek bilang no, itu maybe. Begitu. Kalau dia bilang maybe, itu yes itu. Saya ajarin aja. Kalau dia bilang yes, she is not a good woman. Karena nggak ada good woman bilang yes. Gitu loh. Masih sedikit dipaksa lah. Kalau bilang maybe itu ada yes. Ini terbalik. Diplomat sama itu. Nah, saya punya masalah komunikasi. Lalu apa yang saya pegang? Ini masih resiko. Kita dalam politik juga tidak bisa terlalu kompromi. Nah kalau itu bagaimana? Kalau okay, you are okay. Saya tuntutan semua orang sama. Ya tadi Metro Mini. Dia minta kir tidak perlu ada speedometer, tidak perlu ada rem tangan. Gimana mau disetujui? Dan kita ngeyel gitu ngomong gitu. Nah saya harus ngomong seperti apa? Saya sudah mengatakan tidak bisa. Kurang sekali. Iya begitu. Nah artinya apa? Kalau kita berpikir kelompok A, kelompok B, kita takut tidak terpilih, kita mengkompromi dengan dia. Oke, dia pilih kamu. Ada kelompok B datang lagi, dia minta lagi yang beda, kamu kompromi lagi. Oke, sekarang apa A sama B ketemu? Belum tentu kan? Kamu juga kehilangan. Dia patokan kita apa? Udah, taat saja sama konstitusi aturan. Tapi manusiawi sama. Nah, semua konstitusi kita pasti berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Nggak ada undang-undang perda kita dari manapun yang menentang konsep ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Ini prinsip. So kalau dibilang 10 hukum Taurat, di masih kunci hukum Taurat 10 itu, ya 2 itu. Kasih Tuhan yang Maha Esa segenap hatimu, pikiranmu, semua akal budimu di situ. Yang kedua, keadilan sosial. Treat semua manusia seperti dirimu sendiri. Ini keadilan sosial. Nah, pada 2 prinsip ini apa Pancasila founding father kita luar biasa. Semua prinsip datang, nggak mencuri, nggak apa, nggak berbohong, semua di sini kok. Nah, jadi patokan saya ya konstitusi. Kenapa saya bilang bukan ayat suci? Kita udah sepakat tadi. Saya sama Advent nggak ketemu. Ini tafsiran, tapi nilai ini mempengaruhi kita. Nilai ini, konsepnya semua di atas. Nggak ada satupun undang-undang melawan Tuhan. Kalau ada di Indonesia ada perda atau undang-undang tidak berdasarkan ketuhanan, bukan bangsa Indonesia, bukan produk kita. Karena produk kita pasti itu. Nah, jadi prinsip saya gitu. Lalu sekarang gimana kalau nggak menyenangkan orang-orang benci sama kita? Kalau selama kita niat benar, disalahpahami, kita terima. Toh nanti waktu akan membuktikan kita benar. Misalnya sama Pak Jokowi. Saya beruntung dapat partner Pak Jokowi yang halus gitu ya. Walaupun sukanya metal gitu, saya nggak bisa dengan metal terlalu. Kalau saya ngomongnya kenceng, saya nggak tahan kok. Ada metal itu. Saya lebih suka yang lemah dangdut gitu loh. Kayak lebih enak gitu ya. Makanya itu jadi klop gitu. Ya, saya main dari kecil gitu. Makanya saya lebih suka dangdut. Kayak lebih enak gitu. Saya teriak kayak gitu, weng gitu, teriak, loncat-loncat. Saya nggak bisa tuh kayaknya. Kurang saya. Nah, beliau oke. Dia ngomongnya beliau baik. Dia halus. Dia bilang gini. Sekarang bisa saya ambil contoh. Kita butuh nggak MRT, mass rapid transportasi? Butuh. Ada nggak orang yang merasa tersinggung bisa difatmawati? Karena kepentingan dia pribadi kan? Kan tinggal bilang manfaat mudarat ini. Kita tinggal ukur ini mana lebih besar untuk kepentingan umat banyak. Nah, dia marah-marah. Dulu saya pilih, lapor saya ke Polda lagi, bilang saya bohong, gitu macam-macam orang. Terus kita bisa bayangin nggak macetnya DKI? Kalau kita mulai membuat MRT, monorail, terus kita masih ada 3 koridor busway yang layang, kita mau membuat loop line, kereta api, pertemuan bidang jalan dengan kereta api, harus dibuat layang juga. Kira-kira Jakarta macet nggak kira-kira? Ini bukan macet lagi nih. Lalu kita nggak bisa kerja sekaligus, kita bertahap. Kalau bertahap, berarti macetnya juga bertahap loh, sama macet terus. Nah, tentu kita masih ada solusi. Kita mulai berpikir yang namanya jalan inspeksi sungai yang didudukin rumah-rumah ilegal harus dibagusin supaya itu jadi jalur alternatif. Tapi mengusir mereka kan masih manusiawi, mesti sediakan rumah susun. Rumah susun nggak ketemu, kontraktor Aladin 1 malam jadi. Semua rata-rata 10 bulan, 1 tahun. Belum lagi bebasin tanah, masalah lagi. Nah, ini sambil jalan. Lalu apa yang lakukan ini? Kami sadar sebagai orang politik, ini kemungkinan 2017 bisa tidak terpilih kembali. Karena janji hilangkan macet banjir itu tidak sampai. Dan sialnya setelah kami kalah 2017, 2018, 2019 orang menikmati. Pasti dong, karena itu udah jalan kan. Jadi orang nggak mau tahu gitu loh. Nah sekarang kita harus pilih. Anda mau disenangin semua orang atau tujuannya tercapai? Nah kita harus buat keputusan. Makanya Pak Gubernur sama saya putuskan, sekalipun tidak ada yang mau pilih kita kembali, kita jalanin, nggak ada urusan. Mau semua maki-maki kita, ngutukin kita tiap hari macet, masa bodoh. Tapi setelah itu, ini kayak operasi minum obat. Setelah itu walaupun kami tidak jadi apa-apa, dimarah-marahin orang, lebih selesai, orang baru merasa, oh iya ya, jadi enak. Baik kami letakkan dasar. Jadi prinsip kami itu taat konstitusi. Terus kan pertanyaan itu, kalau orang benci gimana, bunuh kita gimana? Semua orang takut mati kan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita takut mati, apa bisa membuat kita tidak jadi mati? Enggak kan? Enggak juga kan? Kalau ditakdirkan mati, ya pasti mati kan? Nah kalau kayak waktu saya maju waktu buruh, saya pikir wah dibantai nih. Saya coba berpikir, ya sudahlah, kalau memang mesti ditentukan mati pakai baju seragam wagub, ya pasti mati. Saya takut juga nggak mungkin tidak mati juga.
Ya udah jalan aja deh. Toh lumayan sampai hari ini masih 10 bulan lebih, masih 11 bulan. Nah ini cara berpikir. Ya sama istri saya sudah cerita. Istri saya sempat temannya marah. Rupanya itu kadang-kadang saya ngomong saya lupa dikeluarkan ke YouTube. Udah ya, sebentar saya sama. Jadi akhirnya istri saya dibilangin temannya, laki lu bilang tuh, lu kalau laki lu mati, katanya, lu jadi janda kaya lu. Terus istri saya bilang, lu harta dari mana? Yang ngomongnya, harta dari mana? Ya lumayan lah, kamu jual rumah kan ada puluhan miliar juga, tanah juga, kalau naik juga ratusan miliar kamu punya. Jangan-jangan saya yang mati dulu bukan kamu. Artinya apa? Kita setiap keputusan yang kita ambil, kita tahu ada risiko. Mas saya pun menyiapkan risiko. Saya bilang sama istri saya, kalau saya sampai meninggal, kalau dalam mudanya harus meninggal karena tugas ini menegakkan konstitusi, kalau ada jasadnya kamu kirim ke Belitung ya tangannya. Kalau saya mati nggak bisa ngomong lagi kan? Nah, jangan lagi sudah bingung kan? Kamu kirim ke Belitung tangannya dan di pusaranya itu kamu tulis 3 kata, mati adalah keuntungan. Kamu tulis kata itu, nggak lebih. Untuk apa? Karena saya yakin kalau orang tur ke Belitung pasti lihat kubur saya di sini. Saya semakin beda. Jadi mesti baca sesuatu kan. Kalau lihat foto saya kan sudah banyak. Nah kenapa mati itu ada keuntungan? Saya ditanya kenapa kamu ngomong seperti itu? Saya bilang begini. Bisa nggak kita mengikuti jejak para pahlawan revolusi yang mati untuk kemerdekaan kita? Nggak bisa kan? Kalau sudah lewat, sekarang kita bukan berbicara tentang merdeka dari penjajah. Kita berbicara tentang bagaimana kita taat konstitusi mewujudkan keadilan sosial. Nah bagi saya, kalau saya harus mati dan menegakkan konstitusi dibenci orang, ini ada satu kebanggaan dong. Saya bisa sejajar dengan para pahlawan revolusi. Kalau jadi takdirkan mati seperti ini, wah Anda bangga dong. Berarti Anda dianggap pantas, dianggap pejuang konstitusi, pejuang kemerdekaan. Dan belum tentu semua orang bisa mati seperti itu. Banyak tuh pahlawan revolusi, saya ketemu Legion veteran tua-tua 80-90, peluru tangan kagak mati, temannya udah mati, dia hidup sampai sekarang. Jadi belum tentu semua orang bisa mati loh. Nah itu satu keuntungan. Saya bilang sama dia. Nah lagi pula apa? Kalau kamu mati muda, ada bagusnya juga. Orang nggak pernah tahu muka kamu tua. Kayak Bruce Lee. Bruce Lee kalau masih hidup umur 73 tahun. Dia meninggal saya umur 7 tahun, saya tangis dia meninggal. Siapa? Bruce Lee. Oh Bruce Lee. Ya, Bruce Lee itu dia meninggal saya nangis. Tante saya belum menikah. Nah, sampai sekarang kalau saya lagi nggak ada kerja, saya suka lihat dia main pingpong, main musik. Wah, saya suka nontonnya. Istri saya bilang udah mabuk kamu ya. Saya masih lihat dia umur 33 tahun, 32 tahun, 30 tahun, nggak pernah lihat dia itu. Jadi kalau kita udah tentukan mati dari Tuhan, itu satu keuntungan kok. Katanya kita beribadah, sholat, sembahyang ke gereja. Katanya itu mau naik ke surga ya nggak? Kalau kalian surga lebih enak daripada dunia ini kan begitu kan, khotbah-khotbah kan begitu kan? Tapi kalau suruh mati, kan yang mau tuh tetap dunia lebih enak. Kita nggak konsisten juga gitu kan? Tapi ya jangan bunuh diri gitu loh. Nah kalau mati biasa, itu pun kita nggak bisa maksa, nggak bisa nolak. Tapi kalau kita mati untuk negara, untuk konstitusi, untuk kebenaran, keuntungan itu, kamu akan dikenang terus. Misalnya sekarang ya, kita masih ada Pak Jokowi. Kalau kamu nggak suka sama kami, kamu tidak kami buat apa-apa. Kita lakukan kebenaran kan, untuk perbaiki. Ada yang gila nih kalau datang marah-marah sama saya. Kasih saya tempo 1x24 jam. Gara-gara kasus Dura dan Anggun. Saya pun tidak kenal dia gitu. Dan itu bapaknya orang Padang loh. Zulkifli, ibunya Manado, dia ikut ibunya di Kristen. Katanya kamu pasti kamu. Gara-gara kamu Kristen, kamu pilih Dura Kristen. Saya aja nggak tahu. Masa pilih orang berdasarkan itu, berdasarkan agama? Tes. Saya kasih 1x24 jam, kalau nggak awas. Masuk ke ruangan saya semua orang bisa masuk. Udah masuk, parah-parah. Wah, saya mesti gimana? Kalau ada sentimen kotor saya gimana? Nah, saya bilang sama teman-teman saya, kalau dalam melaksanakan konstitusi ini kami mati terbunuh pun, orang punya duit nggak bisa bayar. Semua orang akan mencatat di sejarah Indonesia, gubernur, wakil gubernur terbunuh karena taat sama konstitusi. Nah itu Anda nggak bisa beli itu. Orang kaya juga nggak bisa dapatkan itu. Nah makanya saya bilang kalau sampai Tuhan tentukan mati, saya tidak mau mati.
Ya saya punya rumah lumayan, rumah saya ada kolam renang. Ya, saya rumah saya nggak terlalu buruk, lumayan gitu. Orang-orang kan tinggal di kawasan elit. Saya punya gunung, saya punya pulau, saya punya hutan, saya nggak terlalu miskin kok. Kalau ke Belitung tuh rumah saya paling bagus tuh. Dari kecil saya udah orang kaya, makanya jadi miskin kayak gitu. Ya saya dari kecil pakai sepatu kicker, saya kan mau mati. Cuma sekali lagi kalau ditentukan untuk mati, jangan pernah takut. Makanya saya bilang saya mau tulis itu, kalau mati muda tulisnya gitu ya. Mati adalah keuntungan. Ya kalau kotor dapat ruangan saya. Kemarin kita ke sini guys. Ruangannya aja. Nggak mau foto sini lebih gampang. Di situ fotonya kita berdiri dulu aja. Yang lain. Ya. Geser tempat itu. Ya. Oke. Ya. Satu lagi belum? Satu lagi. Salamannya di ruangan ya. Ya, ya. Nanti. Kalau ya,